Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini saya akan melakukan wawancara atau sharing lah ya. Sharing dengan teman saya, teman lama ya. Dia memiliki nama Ahmad Muhtarom ya. Dengar-dengar sih dia seorang programmer gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya, bener nggaknya, bener nggak? Kita tanya dulu sama yang bersangkutan ya. Oke, kita aktifkan. Kita berikan dia link ya, copy link zoomnya. Pak Bos, Apa? mau yang bulat-bulat? Itu Oh, wis. AKFT atau apa Pak? AKFT atau Oke, sudah kita berikan. Mudah-mudahan dia segera join. Jadi pada channel ini saya ingin menjelaskan trik ya, trik buat mahasiswa khususnya informatika atau sistem informasi supaya dia nanti mengetahui apa yang dia lakukan untuk menjadi seorang programmer gitu ya. Nah, judulnya belum bikin ya, bikin dulu berarti. Nah, oke. Judul kita adalah trik menjadi seorang programmer buat mahasiswa baru. Tapi ini kurang bagus ya. Oke, kita nyari yang wah, ini nih cakep nih. Wish, trik menjadi seorang programmer buat mahasiswa baru. Nah, kita cek lagi di Zoom. Dia belum connect ternyata ya. Tapi sudah create, tenang, don't worry. Nanti kita akan mengulas apa sih yang harus dipersiapkan buat mahasiswa agar mahasiswa bisa menjadi programmer. Menjadi programmer dengan cepat, menjadi programmer dengan baik, dan menjadi programmer dengan handal gitu ya. Karena untuk menjadi seorang programmer itu tidak mudah, membutuhkan waktu yang lama. Bagi semua teman-teman yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, mudah-mudahan konten ini bisa menjadi bahan renungan, bahan masukan buat semua penonton, dan mudah-mudahan trik yang diberikan nanti bisa digunakan, bisa dicontoh sama teman-teman, khususnya buat mahasiswa baru. Karena kalau kita amati, tidak semua mahasiswa jurusan teknik informatika itu dia berasal dari SMK informatika atau SMK TIK dan lain sebagainya. Ada juga yang mereka dari SMA dia milih jurusan atau milih program studi teknik informatika. Kita kupas tuntas triknya supaya bisa menjadi programmer yang handal. Saya kira ini cukup penting, dan di sini perlu kita ketahui semua bahwa pada hari ini adalah trik khusus atau rahasia untuk menjadi seorang programmer ya. Versi Kang Ahmad Muhtarom. Bentar, saya terima telepon dulu.
Wih, Kang Arom bisa masuk nggak nih? Kasih kali ya. Wow. Kemarin tuh Pak itu dibuatin sama Mas apa tadi ya? Kerja ya. Oh, ternyata absen dosen. Trik menjadi seorang programmer khususnya buat mahasiswa baru. Ya yang ini yang dikasih sama apa? Setting. Tapi sama harus ditingkatkan. Wih, udah gabung nih. Wah, teman lama ya, teman rasa saudara. Woi, assalamualaikum Kang Arom. Waalaikumsalam. Sedang WFH ya? Ntar, ini mau sharing nih, sharing-sharing sama Kang Arom. Khususnya nanti mudah-mudahan informasinya bisa dipakai ya, bisa dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Karena kalau kita amati kan tidak semua mahasiswa teknik informatika itu dia memiliki background keinformatikaan dari SMK ataupun dari SMA. Nah, di antara beberapa mahasiswa saya juga mereka ada yang dari SMA gitu. Jadi memang perlu kita berikan sedikit rahasia. Jadi kalau rahasia sudah diberikan itu sorry ya ada iklan. Jadi kalau rahasia sudah diberikan itu berarti udah ilmu tertinggi. Harusnya rahasia kan nggak diberikan ya. Namanya juga rahasia gitu. Nah, lalu saya dapat info dari teman-teman, katanya Kang Arom ini menjadi programmer gitu kan. Kita nggak bisa percaya begitu saja kan. Kita harus tanya dulu sama yang bersangkutan gitu. Oke, ini obrolan ringan ya Kang ya. Tapi cara Iya, nyetingnya betul. gimana nih supaya Ini ada yang langsung ke Pak Marek. wah, ini nih bagus nih. Oh, cuman kalau begini. Nah, ini lebih bagus nih. Ini di Ini wis ini udah kerekam nih, Kang. udah kerekam, oke. Udah kerekam nih sama saya nih. Makanya diam-diam saya rekam, Kang Arom nggak tanpa merasakan sudah saya rekam tuh kan. Oke, Kang Arom, ini terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Ini ada beberapa pertanyaan mendasar dulu ya, mendasar dulu. Nanti sebelum kita lebih lanjut ke programmingnya, yang pertama kenalkan dulu deh identitas Akang tuh sebenarnya orang mana sih gitu, karena kan siapa tahu banyak dari pemirsa itu penasaran. Oh ternyata tetanggaku tuh, nggak taunya ujungnya nanti ketemu tetangganya juga. Oke. Baik. Silakan Kang. Baik. Oke, mulai dari pertama, nama lengkap saya Ahmad Muhtarom. Jadi biasa dipanggil oleh teman-teman di mahasiswa ataupun di keluarga Arom. Background dari saya sendiri memang di IT atau Information Technology. Nah, berawal dari kuliah di Bandung. Wes, kuliah di Bandung ya. Tepatnya di mana tuh Kang? Ya, tepatnya di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Jadi khusus untuk jurusan IT atau Information Technology atau yang biasa kita sebut informatika, jurusan spesifiknya. Nah, dari situ berkembang, kemudian sampai saya lulus tahun 2005. Sorry Kang, saya putus bentar Kang. 2005. Kalau Boleh. saya dapat informasi Akang tuh dari STT Sekolah Tinggi Teknologi Mandala ya.
Iya betul. Ya, sorry tadi lupa nggak disebutkan mandalanya ya. Dimarahin sama yang punya. Oh iya, Oke, silakan. STT Mandala, Sekolah Tinggi Teknologi Mandala. Ya, sip. Lanjutkan. Oke, nah itu kan dari situ awalnya adalah masuk 2001, kemudian keluar 2005. Jadi pas 4 tahun saya lulus. Kemudian dari situ saya sebelum lulus sudah bekerja sebagai mulai merintis jadi junior programmer. Oh, Jadi di salah satu step pertama itu ada di step pertamanya tuh junior programmer ya. Junior, betul. Jadi saya sudah mulai junior, belum lulus. Jadi semester terakhir saya sudah mulai sebagai junior programmer. Jadi sekaligus membuat skripsi sekaligus sebagai project yang saya buat itu sebagai jadi sambil berjalan istilahnya sambil berjalan sambil menyelam minum air gitu. Jadi project selesai, skripsi pun selesai. Wih, keren. Ini bisa dicontoh nih buat mahasiswa baru nih yang mau menyelesaikan skripsi. Selesai dan skripsi pun selesai. Seperti itu sih background. Itu ya. Lalu setelah dulu kan di awal-awal sempat menjadi junior programmer. Lalu ceritanya nih, setelah lulus kemana gitu? Nah, oke. Setelah lulus pertama di di software house di Bandung itu saya sekitar 1 tahun. Jadi awal mulai lulus 2005 Juni itu sudah mulai. Kemudian saya setahun di software house itu sampai 2006. Nah, kemudian 2006 saya mencoba istilahnya kalau misalkan ini melanglang buana ke negeri seberang. Jadi ditarik ke Jakarta. Sebetulnya ke Jakarta itu dulu adalah klien dari saya waktu di Bandung. Jadi karena potensi saya untuk mengembangkan skill programming bisa lebih lanjut ke Jakarta, sehingga saya menerima waktu itu tawaran dari klien saya yang di Jakarta. Jadi untuk lebih berkembang, saya bilang oke, saya siap untuk pergi ke Jakarta dan saya menimba pengalaman yang lebih di Jakarta, seperti itu. Sampai tahun berapa tuh, Kang? Sampai akhir 2006 saya waktu itu menjadi masih sebagai programmer juga, junior programmer, tapi sekaligus menjadi sebuah support karena waktu itu perusahaannya adalah di bidang retail. Jadi semua aplikasi yang dibuat dari mulai point of sale sampai ke belakang, bagian back office, kemudian ke accounting-nya juga waktu itu saya yang buat juga. Jadi aplikasi yang dibuat dari depan sampai belakang saya waktu itu yang buat. Nah, dari situ mulai berkembang lagi. Ternyata teknologi yang yang berkembang tidak sampai waktu dulu ya tahun 2005 itu teknologi desktop masih tinggi. Sehingga teknologi internet itu belum seperti sekarang ini yang sudah berkembang pesat. Teknologi baik misalkan untuk programming ataupun lainnya itu internet belum sampai sepesat sekarang. Jadi untuk teknologi programming, desktop programming itu masih diminati oleh beberapa perusahaan karena waktu itu internet ataupun jaringan internet belum sepesat sekarang. Sehingga waktu itu skill yang saya gunakan adalah berbasis pada desktop programming. Artinya hanya sebetulnya sebatas perusahaan itu saja yang walaupun sudah ada sebetulnya teknologi internet, misalkan programming web, tapi tidak mungkin sepesat yang sekarang gitu. Seperti itu. Nah, dari situ saya mulai berpikir lagi gitu. Nah, kalau misalkan saya hanya berkutat pada
desktop programming, maka saya akan ketinggalan. Sehingga saya mencoba untuk lebih mendalami lagi untuk web programming. Artinya bukan hanya sebagai desktop programming, tapi lebih naik lagi ke web programming, yaitu saya pindah ke sebuah perusahaan asing waktu itu, perusahaan Malaysia. Nah, tapi dia membuka cabang di Indonesia. Jadi di situ karena saya tidak punya basic programming untuk web, ternyata di dalamnya ada dia ada trainingnya. Nah, itu saya kesempatan sekali untuk karena saya juga tidak punya basic web programming. Situ saya langsung saya ambil chance, langsung saya ambil kesempatan itu untuk bisa join dengan perusahaan yang baru. Itu mulai di tahun 2009 awal. Jadi yang waktu pertama kali ke Jakarta 2006 sampai 2008 akhir Desember, Februari saya sudah join lagi ke perusahaan yang baru untuk lebih mengembangkan skill saya di web programming. Nah, dari situ mulai berkembanglah basic web programmingnya yang dibuat saat itu adalah ke Java. Oh, Java ya. Jadi namanya di Java, ya jadi Java ada untuk web programming namanya J2EE, Java to Enterprise Edition. Artinya itu lebih spesifik ke web. Nah, dari situ berkembang lagi sampai ke perusahaan, pindah lagi karena ada kebutuhan untuk lebih ke perusahaan Singapura. Nah, sampai kemudian terakhir ini adalah dari perusahaan Singapura, kemudian ada ke perusahaan telekomunikasi tingkat maksudnya internasional juga, Huawei namanya. Nah, dari Huawei ini saya bisa lebih mengetahui lagi secara global karena proyek-proyeknya di luar negeri ya. Jadi di Singapura waktu itu, sehingga saya bisa lebih melihat secara lebih luas lagi gitu, jangkauan segimana sih programming di luar negeri itu dikembangkan gitu. Kemudian akhir 2016 karena ada berbagai resesi ataupun proyek yang sudah selesai, saya waktu itu ingin kembali ke Indonesia, mengambil perusahaan melamar juga ke perusahaan Indonesia juga, tapi sebetulnya base-nya ini adalah sub perusahaan dari Jerman namanya PT Warkat Indonesia. Sebetulnya Warkat ini adalah dari perusahaan Jerman. Nah, sekarang ini yang terakhir adalah perusahaan ini, dan sub project-nya yang sekarang saya tanganin adalah di Bank Danamon. Untuk membuat sebuah corporate banking di Danamon. Seperti itu mungkin dari pengalaman kerja ataupun sekilas dari profile yang saya. Berarti kalau kita bandingkan dengan sekarang, zaman Akang dulu sempat ke desktop program ya, seperti Borland Delphi, Visual Basic ya. Setelah itu baru berkembang ke web programming. Kalau sekarang kan mahasiswanya, versi saya mungkin bisa diuntungkan ya, karena nggak usah belajar desktop program, masuk ke web programming ya. Karena eranya sudah sudah berubah ke web programming. Lalu nih, saya mau tanya, bagi mahasiswa semester awal, sebenarnya kan kalau kita lihat mata kuliah apa sih yang paling penting, kan semua mata kuliah itu pasti penting gitu. Walaupun kalkulus pun pasti penting, karena itu untuk melatih logika mahasiswa supaya jika ini maka ini kali ini, jika ini dan lain sebagainya. Kalkulus pun ya. Begitu juga fisika pun sebenarnya penting gitu. Selain itu mata kuliah yang lain pun, yang modelnya sosial pun sebenarnya penting. Cuman yang ingin saya tanyakan, kira-kira
mata kuliah apa yang memang benar harus ditekankan oleh mahasiswa jika dia ingin menjadi jika dia ingin menguasai software atau nantinya bisa menjadi programming. Ingat nggak dulu tuh kira-kira mata kuliah apa tuh? Nah, jadi sebetulnya buat teman yang ingin mungkin lebih fokus menjadi sebuah programming atau programmer, baik programmer yang sekarang ini sudah terpecah lagi menjadi misalkan ada yang dulu desktop programming, sekarang web programming, bahkan yang terakhir ini yang lebih akan booming lagi adalah mobile programming. Jadi sebetulnya semua itu basicnya satu, dia mengerti dulu apa itu programming. Jadi programming ini adalah kita basicnya adalah algoritma. Nah, algoritma ini pasti dipelajarin di semester awal perkuliahan di awal. Biasanya sudah ada di semester 3 itu sudah mulai dikenalkan mungkin yang sekarang ini sudah di awal semester 1 atau semester 2 sudah dikenalkan. Nah, dari situ kita pilih sebuah bahasa pemrograman. Kita spesifik aja, misalkan kita lebih suka karena karakteristik dari berbagai bahasa pemrograman itu berbeda-beda, baik, tapi sebetulnya basicnya adalah sama, yaitu algoritma. Di situ kita ketika kita sudah mempelajari satu konsep algoritma, maka kita mau pegang program apapun itu pasti akan lebih mudah untuk memegangnya, walaupun kita fokuskan aja dulu satu misalkan. Nah, bagaimana kita mencari ataupun memegang, ini satu programming ini yang bakalan saya pegang. Yeah, nah, betul. Awalnya mungkin kita bisa mencari atau melihat dari referensi-referensi yang sekarang ini banyak dipakai oleh perusahaan, sehingga kita bisa melihat ke depan bahwa program ataupun bahasa pemrograman yang saya pelajarin saat ini adalah akan dipakai di kemudian hari. Ya, betul. Karena kalau kita hanya sebatas yang penting saya belajar programming aja, nah itu akan menjadi kendala nantinya di kemudian hari, karena bisa jadi program yang kita pelajarin mungkin belum terlalu dibutuhkan oleh beberapa industri perusahaan yang sekarang ini. Jadi pertama yaitu mengerti dulu apa programming, apa itu algoritma. Kemudian setelah kita tahu belajar mengenai algoritma itu, baru mulai pilih salah satu bahasa pemrograman. Misalkan yang sekarang sedang booming di beberapa industri perusahaan baik lokal maupun internasional itu adalah Java. Ataupun misalkan sekarang ada di front end-nya mungkin ada JavaScript-nya. Kemudian ada lagi sekarang yang lebih booming yang sudah masuk ke perusahaan-perusahaan ataupun untuk data statistik ataupun di kampus-kampus, yaitu Python. Nah, itu kita pilih salah satu aja, misalnya yang misalkan top 3 dari programming yang biasa dipakai. Mungkin awal-awal ini adalah Python sudah banyak dipakai di beberapa instansi ataupun di beberapa perguruan tinggi. Nah, itu bisa kita pegang sebagai acuan. Tapi misalkan kita ke industri perusahaan, misalkan Java adalah masih yang banyak dipakai di beberapa industri perusahaan baik lokal ataupun asing. Nah, itu mulai pegang itu satu. Kemudian setelah kita sudah pegang satu itu, kita baru mulai buat program-program sederhana. Kita bisa membeli buku, bahkan saya dulu saya pakai buku, misalkan saya beli buku-buku apapun lah, baik buku-buku yang dari lokal ataupun yang dari luar. Terus saya pelajarin, saya latih salah satu-satu, misalkan saya contek, misalkan saya buat programnya satu demi satu, bahkan saya sampai mungkin ya karena di kampus pasti nggak akan diajarin, di kampus pasti nggak akan sedetail mungkin diajarin, bahkan di
di perkuliahan ataupun di misalkan di training di di lingkungan di ininya ya labnya. Nah, kita sendiri pasti yang harus mengembangkan diri sendiri untuk membuat skill kita lebih punya daya saing nantinya di dunia kerja gitu. Nah, itu ketika sudah mulai membuat, nah kita terus latih, kemudian sampai habiskan buku-buku yang kita beli ataupun yang kita referensi. Sekarang bahkan referensi itu bukan hanya dari buku, tapi dari internet bahkan lebih banyak. Video-video tutorial pun yang sudah di share oleh beberapa komunitas itu banyak sekali, baik di offline ataupun online, ataupun yang saya masih beli video-video tutorial yang dijual bebas di internet. Itu kita bisa pakai apapun gitu supaya kita bisa kemudian update selalu informasi, karena bisa jadi informasi ini yang terutama dari internet ya, informasi yang ketika kita membuat sebuah program, kemudian menemui pasti setiap program yang kita buat pasti akan menemui ada suatu bug atau error. Nah, di situ kita punya link-link ataupun web-web yang membahas isu-isu bug tersebut. Contohnya adalah Stack Overflow ataupun banyak sekali di internet itu. Jadi kita kalau misalkan googling itu kita tahu ini kendala atau error yang sudah ditemui sebelumnya oleh developer lain di luar sana. Kemudian bisa juga yang terakhir adalah stepnya bergabung di grup-grup atau forum-forum tertentu di web ataupun di internet gitu. Apapun, misalkan dulu saya waktu masih desktop programming saya ikut forum Delphi Indonesia ataupun forum misalkan apapun, Lazarus ada ini, dan semuanya kita bisa pakai ikutan join. Kita bisa hanya misalkan awalnya sebagai junior biasanya kita sebagai pasif. Tapi lama-kelamaan setelah kita menemukan bug dan orang lain menanyakan, kita bisa saling share dan kita bisa kasih masukan sehingga kita punya credit point pada forum-forum tersebut. Nah, itu sih sekilas yang saya bisa share untuk menjadi menjadi programmer yang profesional. Oke. Seperti itu. Jadi ini kalau saya simpulkan sekilas itu untuk menjadi programmer khususnya buat mahasiswa Jadi untuk mahasiswa awal, yang pertama dia tetap harus menguasai algoritma dan pemrograman ya. Itu mata kuliah dasar daripada programmer bisa dikatakan algoritma dan pemrograman. Setelah itu memilih bahasa pemrograman apa yang paling tepat, sehingga bahasa pemrograman itu nggak usang di kemudian hari. Karena banyak beberapa di antara teman-teman yang lama dulu belajar Delphi gitu kan, sekarang sudah mulai berkurang digunakan, termasuk Visual Basic. Sekarang walaupun ada Visual Basic.net itu pun katanya sih sedikit lebih ruwet model programmingnya. Lalu ada lagi bahasa pemrograman Java. Memang kalau Java saya kira sih dari dulu juga sudah ada ya, teman-teman kita pada saat kita masih desktop pun mereka sudah beberapa belajar tentang Java gitu. Lalu yang paling baru itu yang Python itu ada Anaconda dan lain sebagainya, itu kan itu program baru, tapi saya kira dia langsung bisa mendapatkan peringkat itu. Trik yang berikutnya, kembangkan diri, belajar dari contoh-contoh sederhana, lalu mengembangkan diri, karena tentunya materi tidak akan kita dapatkan sepenuhnya dari kampus, jadi kita harus mengembangkan diri sendiri, lalu ikut ke dalam komunitas-komunitas yang lain. Ya gitu ya Kang ya? Bentar, berikutnya apa nih Kang?
Lalu secara etika ada yang perlu disampaikan nggak Kang nih? Kan ya ada nggak ya kira-kira ya? Misalkan programmer tapi dia ngasih kunci, nah ini nanti dalam waktu 1 tahun maka program ini akan kekunci, akan error sehingga supaya manggil dia lagi dan lain sebagainya. Itu sebaiknya gimana Kang? Etika dalam diri seorang programmer. Memang ataupun apa namanya etika, misalkan sikap dari biasanya pasti dia awalnya akan mudah, mungkin ya dulu seperti saya juga mudah agak awalnya mungkin putus asa karena menemui bugs. Nah di situ pasti apa namanya kita mudah apa namanya ya, ketika kita tidak menemukan solusi itu seringnya kita down, aduh ini kenapa, ini kok susah sekali dengan programming ini. Nah dari situ kita perluas jaringan ataupun informasi-informasi yang tadi saya sudah saya sampaikan punya. Kita misalkan kalau kampus-kampus itu ada yang namanya himpunan. Kita buat sebuah himpunan untuk programming ataupun dengan kita bekerja sama dengan kampus-kampus lain. Apa namanya, kita join dengan kampus lain, ataupun kalau misalkan untuk yang forum-forum yang profesional di internet itu sekarang sudah banyak sekali. Banyak, ya, nah di situ ya komunitas, sehingga kita bisa masuk ke komunitas itu dan mereka kebanyakan welcome dengan apa yang kita temuin gitu. Misalkan ketika kita sudah stuck dengan apa yang kita mau develop, ternyata ada bugs dan ada yang buat stuck apa namanya ketika kita belajar, dan mereka welcome gitu. Biasanya welcome untuk memberikan input atau arahan, oh sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti ini. Nah dari situ saya ketika mulai apa namanya solusi itu ditemukan, nah itu senangnya bukan main gitu. Walaupun sebetulnya hal yang kita temuin sepele biasanya gitu, tapi di situ apa namanya ada kepuasan tersendiri ketika kita apa namanya menemukan solusi yang sebelumnya kita susah sekali untuk Bentar, tak nutup itu dulu. Ini kayak pasar riak nih. Itu. Wah, kayak pasar riak, rame banget. Maklum, masih ada mahasiswa. Oke, lanjut. Kang, gimana resepnya supaya mahasiswa itu memiliki rasa yang apa ya, ketulusan hati dalam membuat program. Artinya program itu nggak usah dikunci, nggak usah dikasih perintah sehingga pada saat 1 tahun lagi softwarenya error. Kan ada gitu ya. Nanti 2 tahun lagi softwarenya error nih, ya, supaya kita dipanggil gitu loh. Ya, itu betul sekali. Waktu apa namanya untuk kita sebagai programmer biasanya membuat sebuah apa namanya key ya, apa namanya biasanya mungkin password atau key ataupun expired key yang kita tanam di software atau aplikasi tersebut. Itu biasanya itu mungkin dulu ya, waktu zaman apa sih namanya desktop programming itu lebih mudah untuk dilakukan. Tapi sekarang untuk web programming biasanya kan kita memang publish di web. Ya bisa jadi kalau misalkan itu untuk tujuannya profesionalisme, mungkin apa namanya misalkan itu hak hak cipta misalkan dari perusahaan tertentu, itu mungkin sah-sah saja. Tapi kalau misalkan kita sebagai junior programming ataupun yang masih mengembangkan diri sebagai
awal mula programmer, itu sebaiknya kita bukan mengikhlaskan, tapi kita atas dasar adalah sebagai mungkin sharing knowledge kita untuk ke yang lain. Jadi ada beberapa site tertentu dia men-share development code-nya juga sebagai satu kredit buat dia. Jadi dia punya web profile, kemudian dia men-share juga aplikasi-aplikasi yang sudah dia buat gitu. Mungkin sebelumnya dia project tertentu dia buat, kemudian dia sharing. Sebetulnya itu pun tidak masalah juga ketika kita sudah mengetahui bahwa aplikasi yang kita buat ini akan menjadi, ya mungkin sekarang ini akan sudah banyak orang yang memakai gitu. Tapi ketika kita share, kemudian ada orang yang melihat code kita, itu bisa jadi kita lebih punya kredit tertentu bahwa aplikasi yang kita sudah kembangkan itu dipakai juga di orang lain. Bahkan mungkin ada orang-orang yang menanyakan ke kita secara langsung ke pribadi, misalkan, oh ini bagaimana ya ini solusinya. Ketika kita sudah dalam posisi kita men-share sharing knowledge yang aplikasi yang kita kembangkan, di situ kita akan ada sebuah kepuasan tersendiri. Jadi bahwa aplikasi yang saya kembangkan dulu adalah bisa dipakai dan dikembangkan oleh orang lain. Nah, di situ kita punya tambahan ataupun kredit bagi kita untuk bisa lebih mengembangkan lagi, punya yang akan kita bisa kembangkan lagi lebih mungkin. Kalau aplikasi berarti lebih canggih lagi. Biasanya ketika ada orang yang sudah pakai aplikasi kita, mereka akan ada input. Mereka input, oh di sini ada titik kelemahan di sini. Nah, kita bisa kembangkan tuh. Oh iya. Jadi sehingga mereka aplikasi yang sudah kita buat itu adalah semakin berkembang dan semakin lebih powerful. Jadi sama Microsoft ataupun perusahaan-perusahaan besar merilis sebuah aplikasinya, misalkan Microsoft Word, dia share dalam bentuk versi betanya dulu. Artinya begitu mereka men-share versi betanya, orang-orang akan mengasih ataupun memberikan input bahwa di sini ada kelemahannya, di sisi ini adalah kelemahannya. Nah, ketika dia merilis versi yang fullnya, itu sudah betul-betul teruji, sudah betul-betul rilisnya adalah yang betul-betul teruji dan layak untuk dipakai di umum. Berarti eranya sepertinya sudah sedikit berubah ya. Kalau dulu kan ibarat kata kalau kita bisa program kan kita tutupi gitu kan. Perintahnya kita tutupi. Betul. Supaya orang lain susah untuk ngedit, atau mungkin pakai bahasa-bahasa daerah di dalamnya sehingga orang lain pada saat mau mengembangkan itu sedikit kesulitan, ini apa maksudnya ini gitu. Tapi sekarang sepertinya kita lebih terbuka ya, malah di-upload ke web sehingga nanti ada yang lihat, ada yang tertarik, komunikasi, sepertinya sudah seperti itu ya eranya ya. Iya, betul. Tapi memang benar kalau kita lihat dari perkembangan perusahaan pun sekarang eranya juga sudah seperti itu. Jadi sekarang tuh eranya tuh era kolaborasi. Kalau zaman dulu mungkin kompetitif ya, cuman sekarang istilah kompetitif itu kan sudah nggak ada lagi, diganti dengan kolaborasi. Maka banyak perusahaan-perusahaan yang sama-sama besarnya sekarang hampir bisa berjalan bareng gitu. Atau ada perusahaan yang kecil, bagaimana supaya perusahaan itu nggak mati, dia di subkon dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk kolaborasi. Oke, yang terakhir Kang, ada pesan-pesan nggak buat mahasiswa-mahasiswa baru nih yang masih semester 1, misalkan kuliah yang rajin gitu, jangan suka bolos, jangan suka pacaran gitu, kasihan orang tua gitu Kang. Silakan Kang. Ya, mungkin saran dari kita yang sudah pernah melalui ataupun yang sudah
pernah menjalani S1. mahasiswa dulu semester awal, jangan mudah putus asa dalam mencari apa sih sebetulnya jati diri kita yang kita inginkan. Betul. Itu kita yang pertama adalah kita fokus kepada apa yang mau kita jalanin saat sekarang ini. Misalkan ketika kita mau memfokuskan diri tadi menjadi seorang programmer, maka kita sudah mulai start dari awal, kita mulai sungguh-sungguh. Mungkin orang lain waktunya digunakan untuk berfoya-foya ataupun bepergian ke mana-mana misalkan, ataupun kita sisihin waktu untuk fokus kepada apa yang kita cita-citakan. Misalkan dulu walaupun kita juga berkeinginan menjadi developer, tapi kita juga tidak meninggalkan misalkan ada kegiatan yang sudah kita lalui di kegiatan misalkan kemahasiswaan yang kita juga bisa lakukan traveling ataupun apapun yang kita inginkan gitu. Tapi sisihkan waktu, bahkan memang untuk yang programming yang kita misalkan dalam hal ini saya sebagai misalkan programmer itu kita sisihin waktu untuk mempelajari betul-betul lebih serius try and error sebuah aplikasi yang sedang kita pelajarin. Nah, terus sampai di situ kita fokus pada yang kita inginkan gitu. Walaupun dalam ada istilahnya work hard play hard kalau misalkan di di istilah industri kerja gitu ya. Ada work hard play hard. Jadi kita bekerja sehebat mungkin kita kerja, dengan meninggalkan juga kita memang harus imbangin antara otak kiri kita yang sudah berpikir, tapi kita juga harus imbangkan juga dengan otak kanan kita untuk intuisi, misalnya untuk melatih daya pikir secara seimbang gitu. Jadi sehingga ketika kita sudah fokus pada apa yang kita sudah cita-citakan, apa yang sudah kita inginkan, maka jalan menuju ke sana itu akan lebih mudah gitu. Lebih kita lebih ada orientasi keinginan kita disertai dengan keinginan yang kuat, sehingga cita-cita yang kita inginkan akan terwujud. Seperti itu sih. Oke, saya sepakat. Jadi lupa saya. Yang pertama itu sebagai calon programmer itu jangan putus asa, karena kalau zaman dulu kan program kita kurang titik koma aja error ya. Betul ya, sekali. Jangan putus asa, sisihkan waktu buat belajar. Kalau bisa dalam satu hari, misalkan mata kuliah itu nilainya 3 SKS, berarti artinya dalam satu minggu harus belajar mata kuliah itu kurang lebihnya kan 9 jam. Itu wewenang amanah dari Profesor Biono kita waktu dulu. Jadi kalau kita kuliah 3 SKS itu 3 jam kita di kelas, 3 jam kita di luar, 3 jam kita di perpus atau di internet gitu ya, atau ke teman-teman gitu. Artinya kalau ada mata kuliah 3 SKS berarti dalam satu minggu kita harus belajar selama 9 jam. Ya Kang ya? Lalu Betul sekali itu. Harus diimbangi juga dengan kegiatan keseharian yang lain supaya nggak ngeheng ya kan, bikin program terus nanti ngeheng nanti itu ya. Otak kita panas. Otak kita panas ya. Oke Kang Aram, ini cukup sekian ya. Terima kasih banyak. Baik. Nanti akan kita lanjut dengan tema-tema yang sangat bermanfaat. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.